Halo, kami dari tim KKN PPM UGM Kecamatan Ternate Barat, tim Tebar Pesona tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan sedikit materi terkait keselamatan dan kesehatan kerja dalam pariwisata. Keselamatan dan kesehatan kerja atau dikenal dengan K3 merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi produktivitas karyawan dan mengurangi risiko kecelakaan atau penyakit akibat pekerjaan. Kecelakaan dalam kerja dapat disebabkan karena dua faktor, yaitu manusia sendiri atau lingkungan pekerjaan. Keselamatan kerja itu sendiri merupakan beberapa upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah karyawan dari bahaya atau risiko kecelakaan yang mungkin terjadi saat bekerja. Keselamatan kerja dapat berkaitan dengan lokasi kerja, peralatan kerja, proses kerja, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan lingkungan pekerjaan. Kemudian, kesehatan kerja adalah hal-hal yang berkaitan dengan psikis dan psikologis pekerja. Kesehatan fisik dan psikis merupakan faktor penting yang berpengaruh pada produktivitas kerja. Peningkatan kesehatan pekerja dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai program oleh perusahaan untuk seluruh pekerja. Apa saja tujuan K3? Beberapa tujuan dalam menerapkan K3 diantaranya yang pertama adalah mencegah risiko bahaya, yang kedua, melindungi karyawan, yang ketiga, meningkatkan efektivitas organisasi. Yang keempat, menjamin keselamatan dan kesehatan para pekerja. Penerapan K3 memiliki beberapa prinsip. Di antaranya, yang pertama adalah adanya APD atau alat pelindung diri. Kemudian adanya buku petunjuk penggunaan alat dan isyarat bahaya. Adanya peraturan baku K3 dalam perusahaan. Adanya peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab. Adanya lingkungan kerja yang sesuai dengan peraturan SSLK atau syarat-syarat lingkungan kerja, serta adanya sarana dan prasarana penunjang kesehatan jasmani dan rohani di lokasi kerja. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja yang pertama adalah lingkungan kerja, yaitu tempat pekerja atau karyawan dalam melakukan aktivitas pekerjaan berkaitan dengan lokasi kerja, suhu, penerangan, kondisi tempat bekerja, ventilasi, dan situasi lain di sekitar tempat kerja. Yang kedua adalah alat dan bahan kerja. Alat dan bahan kerja merupakan hal yang diperlukan pekerja untuk mendukung hasil kerja berupa produk atau jasa yang akan dihasilkan. Yang ketiga adalah cara melakukan pekerjaan, yaitu langkah yang diperlukan selama melakukan pekerjaan yang memerlukan penggunaan alat pelindung diri selama beraktivitas untuk menghindari adanya kecelakaan dalam pekerjaan. Faktor-faktor dalam keselamatan dan kesehatan kerja yang pertama adalah beban kerja. Beban kerja adalah sebuah tuntutan yang harus dihadapi oleh pekerja terkait kapasitas dan kemampuan pekerja dengan jenis pekerjaan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah kapasitas kerja, yaitu adalah kemampuan seseorang bekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam suatu lingkup pekerjaan yang dipengaruhi oleh keterampilan, keserasian, status gizi, status kesehatan, jenis kelamin, usia, dan ukuran tubuh seseorang. Yang ketiga adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan wilayah terkait faktor fisik, kimia, biologis, ergonomik, serta psikososial dalam melakukan aktivitas pekerjaan. Salah satu contoh penerapan K3 dalam kerja adalah penggunaan alat pelindung diri. Contoh dari alat pelindung diri yang pertama adalah helm pelindung. Helm pelindung pada bekerja tidak sama dengan helm yang digunakan dalam berkendara. Helm pelindung ini memiliki bentuk tertentu untuk melindungi kepala, terutama bagian atas, dari benda-benda berbahaya dalam lingkungan kerja. Yang kedua adalah rompi pengamat. Rompi pada pekerja dibutuhkan untuk melindungi tubuh bagian depan dan belakang dari suhu panas, percikan bahan kimia, maupun risiko terluka saat bekerja. Yang ketiga adalah masker. Masker merupakan alat pelindung yang diperuntukkan untuk melindungi pekerja dari udara yang tidak bersih maupun udara lingkungan yang tercemar. Jenis masker pada pekerja memiliki berbagai macam jenis sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan pekerjaan. Kemudian, contoh dari alat pelindung diri yang keempat adalah hazmat. Hazmat atau singkatan dari Hazardous Materials merupakan perlengkapan perlindungan pribadi berbentuk baju yang terbuat dari bahan impermeable untuk melindungi diri dari material berbahaya seperti bakteri, patogen, dan berbagai penyakit lainnya. Kemudian ada sarung tangan. Sarung tangan digunakan sebagai alat pelindung pada tangan dari luka atau bahaya saat mengoperasikan mesin atau alat lain saat bekerja. Selain itu, penggunaan sarung tangan dalam dunia medis diperuntukkan untuk menghindari kontaminasi dari zat atau bahan berbahaya yang dapat menular. Kemudian contoh alat pelindung diri yang keenam adalah pelindung telinga. Pelindung telinga digunakan apabila dalam lingkungan kerja tersebut terdapat suara yang bising yang dapat mengganggu fungsi telinga secara keseluruhan. Kemudian, mengapa penting menerapkan K3 dalam pariwisata?
Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak perekonomian yang melibatkan berbagai pihak. Penerapan K3 yang baik diharapkan dapat melindungi dan menjaga keamanan serta keselamatan berbagai pihak yang terlibat, seperti pelaku usaha, pengurus wisata, hingga pengunjung objek wisata. Oleh karena itu, K3 dalam pariwisata perlu diterapkan oleh berbagai pihak yang terlibat. Hal ini bertujuan untuk saling menjaga kesehatan dan keselamatan semua pihak dalam lingkungan kerja pariwisata. Sekian penjelasan umum terkait keselamatan dan kesehatan kerja dalam sektor wisata. Semoga K3 dalam pariwisata dapat diterapkan dengan baik sehingga mampu menciptakan lingkungan pariwisata yang aman bagi semua pihak yang terlibat. Terima kasih.